Buat bapak-bapak, jangan nyusahin para buzzer. Buzzer selama ini udah membangun narasi kalau makan bergizi gratis itu untuk rakyat, untuk anak sekolah, untuk ibu hamil. Lu pada muncul. Kan jadi ketahuan kalau MBG duitnya buat lu semua. Gimana coba cara nyebokinnya? Lagian kok bisa makanan nggak dibagiin? Ente yang kelaparan. Kalau serakah ditahan-tahan dikit dong. Ini tuh MBG, makan bergizi gratis. Itu buat siapa? Buat anak-anak sekolah. Sekarang mereka lagi pada libur panjang kenaikan kelas. Terus elu pada komplain gak mau MBG ikut libur. Maunya tetap produksi terus. Lu mau kasih makan siapa itu, Nyet? Lu mau kasih makan setan? Kuntilanak? Tuyul? Apa jenglot? Gak ngotak lu pada? Apa lu? Apa banget sih nih para pengusaha MBG menolak penghentian MBG saat libur? Alasannya tuh bisa berdampak bagi petani dan balita. Ya monyet. Libur sekolah itu harusnya jadi momen untuk mengevaluasi program MBG. Karena program ini banyak rusak sebelumnya, makanya harus diperbaiki. Paling libur sekolah cuma 2 minggu sampai sebulan paling lama. Apa salahnya sih evaluasi dulu? Pakai bilang akan berdampak bagi petani dan balita. Bacot. MBG itu pakai duit rakyat. Makanya harus dijalankan dengan baik dan benar. Kalau libur sekolah lo paksain kasih MBG, berarti yang butuh MBG itu anak-anak atau yang punya dapur. Tai lo semua. Mitra MBG ini tidak setuju insentif SPPG selama libur sekolah dihapuskan karena dinilai tidak masuk akal. Yang nggak masuk akal itu otak kalian dengan pencetus proyek MBG ini, yaitu Prabowo Gibran. Modal yang kalian keluarkan untuk membangun SPPG di awal mungkin pakai dana pribadi. Tapi ingat, proyek MBG ini anggarannya berasal dari APBN, hasil meras uang rakyat, yang bahkan memotong anggaran pendidikan dan kesehatan yang seharusnya jauh lebih penting untuk rakyat. Dan kini rakyat sebagai modal utama menginginkan MBG ini nggak hanya dihapus selama libur sekolah, tapi dihapus selamanya. Jadi semakin jelas bahwa MBG ini emang bukan untuk gizi siswa, tapi untuk gizi para elit dan para mitranya. Bangsat! Ternyata benar kalau MBG dihentikan tuh yang pertama kali kelaparan bukan siswa, tapi mereka ini nih. Gabungan pengusaha makan bergizi. Gokil, ternyata gue baru tahu ternyata ada pengusahanya. Artinya memang selama ini kita kurang pas kalau nyebut mereka ini sebagai relawan makan bergizi. Nggak ada. Pada kenyataannya mereka memang lagi bancakan aja budget atau APBN yang digelontorkan untuk membiayai MBG itu. Ya bancakan mereka. Ya namanya pengusaha tentu pengen dapat keuntungan dong, ya nggak? Ketika program MBG dihentikan selama libur sekolah, yang kelaparan bukan anak-anak sekolah, melainkan para penguasa SPPG. Ketika program MBG dihentikan sementara selama liburan sekolah, yang pertama kali terdengar berteriak ternyata bukan anak-anak. Bukan pula siswa SD yang kehilangan ayam goreng. Bukan juga murid SMP yang kehilangan susu kotak. Bukan pula orang tua yang khawatir anaknya kekurangan gizi. Justru yang paling keras suaranya para pengusaha dapur MBG. Seketika publik merasa seperti menemukan plot twist drama di BGN. Selama ini banyak orang mengira yang paling bergantung pada program tersebut adalah murid-murid sekolah. Ternyata ketika dapur berhenti mengepul, yang muncul pertama kali ke permukaan bukan antrian siswa, melainkan konferensi pers. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia secara tegas menolak surat edaran Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah. Ketua DPP Gapembi Alpenstoni menjelaskan,
Surat edaran tersebut bertentangan dengan SK Kepala BGN nomor 401.1 tahun 2025 dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Menurut Gapembi, penolakan ini bukan soal bisnis katanya. Bukan soal keuntungan, bukan soal uang, murni demi tata kelola kebijakan publik yang baik. Kalimat itu terdengar sangat mulia, sama mulianya seperti seorang pedagang bakso mengatakan dirinya berjualan bukan demi laba, bukan demi keuntungan, melainkan demi menjaga kelestarian budaya kuah nasional. Namun, yang membuat kisah ini semakin epik adalah situasi di luar sana. Di saat Gapembi berjuang mempertahankan keberlangsungan program, justru mahasiswa masih turun ke jalan dengan tuntutan yang berbeda. Mereka meminta program tolol MBG dihentikan. Di Mahkamah Konstitusi, Koalisi Masyarakat Sipil menggugat penggunaan anggaran pendidikan untuk program TAI MBG. Sementara dari Senayan muncul suara lain lagi. Dalam rapat bersama BGN, berkembang kesepakatan untuk melakukan moratorium pembangunan dapur MBG dan evaluasi total terhadap pelaksanaannya. Akibatnya, Republik ini berubah menjadi arena pertarungan yang lebih rumit dari alur film. Dari alur film multiverse, mahasiswa menarik ke kiri. Pengusaha dapur menarik ke kanan, aktivis menggugat ke MK, DPR meminta evaluasi. Sementara anak-anak yang namanya sering disebut dalam perdebatan itu mungkin sedang sibuk bermain bola, bermain layangan, atau rebahan menikmati libur sekolah. Lalu ada satu fenomena lain yang diam-diam diperhatikan publik. Pasca ditanggapnya gerombolan Pak Haji Dadan CS oleh Kejagung. Anehnya kabar keracunan massal di sekolah mendadak sepi bahkan nihil. Dulu berita keracunan muncul bergelombang seperti serial mingguan. Kini suasananya mendadak sunyi seakan-akan bakteri nasional ikut terkena kebijakan efisiensi anggaran. Tentu saja ini hanyalah pengamatan publik yang berkembang di ruang percakapan masyarakat. Namun tetap saja membuat banyak orang mengangkat alis. Pada akhirnya drama MBG telah melahirkan perjalanan berharga, pelajaran berharga. Dalam setiap program negara, seringkali yang paling ribut bukan pihak yang namanya selalu disebut-sebut. Ketika MBG berhenti sementara, tidak terdengar gelombang demonstrasi anak SD mengepung istana sambil membawa spanduk "Kami lapar". Yang justru muncul adalah perdebatan kontrak, juknis, regulasi, dan potensi gugatan hukum. Maka publik pun kembali berbisik pelan. Jadi benar dong, yang benar-benar kelaparan selama ini bukan anak-anak, tapi pengusaha MBG. Dulu siswa yang dianggap membutuhkan MBG, begitu libur sekolah, ternyata yang paling membutuhkan program ini adalah pengusahanya. Sebelum ada MBG, libur sekolah bukan masalah karena memang tidak ada pembagian makanan di sekolah. Namun kini justru saat sekolah libur, pengusaha MBG yang panik karena aliran keuntungan berhenti sementara, biaya operasional dan gaji pegawai SPPG tetap berjalan.